KKB Papua dibasmi musuh dalam selimut. 3 anggotanya dieksekusi untuk balas dendam. Begini kisahnya. Melansir dari Tribun Palu.com, kondisi kelompok separatis Papua dikabarkan semakin terdesak. Hal itu setelah beberapa anggota KKB Papua berhasil ditangkap. Bahkan ada yang terpaksa ditembak mati. Tak sedikit pula anggota KKB Papua memilih menyerah dan kembali setia kepada NKRI. Atas kondisi masyarakat yang tak kondusif, gegara ulah KKB itulah aparat penegak hukum pun terpaksa mengambil tindakan tegas. Kala menemukan oknum yang bersikap dan bertindak anarkis, maka aparat tak akan segan-segan memberikan pelajaran. Bahkan jika melawan, maka dengan kewenangan yang dimiliki, aparat keamanan terpaksa menghadiahkan timah panas kepada yang bersangkutan. Itulah fakta yang terjadi selama ini, bahwa bila KKB tak henti melakukan tindakan kriminalitas, maka aparat TNI Polri pun terpaksa bertindak. Untuk diketahui, selama ini KKB sesuka hati menghabisi siapapun yang dianggap berseberangan dengan spirit perjuangan mereka. Jangankan aparat TNI Polri, warga yang berhubungan baik dengan aparat TNI Polri pun ditembak mati karena dicurigai sebagai antek-antek pemerintah Indonesia. Sama halnya dengan kisah yang satu ini, bahwa seorang putra asli Papua akhirnya hidup sebatang kara karena orang tua dan kakaknya dihakimi sepihak oleh KKB. KKB membunuh secara kejam keluarga tersebut karena keluarga itu punya hubungan yang dekat dengan TNI Polri. Sedangkan dirinya sebagai bungsu dari 3 bersaudara itu tak dibunuh karena ia telah meninggalkan kampung halamannya untuk bekerja di kota. Manakala ia tak berada di rumah, pada saat itulah KKB secara membabi buta menghabisi keluarga yang dicintainya. Cerita keji tentang sikap KKB menghabisi orang tua dan kakak-kakaknya itu tiba juga di pendengarnya. Olehnya, dengan hati yang hancur karena kekejaman KKB, sosok yang tak mau disebutkan namanya ini pun menangis sejadi-jadinya. Ia tak terima dengan perlakuan KKB terhadap orang-orang yang dicintainya. Ia sangat marah karena alasan pembunuhannya terlalu mengada-ngada. Sejak itu, sosok ini memendam amarah. Ia menaruh dendam pada KKB karena tindakan mereka lah kini ia hidup sebatang kara. Singkat cerita, suatu hari setelah ia punya uang yang cukup, ia lantas membeli sebuah senjata api laras panjang. Sebelum langkah itu diambil, sosok ini terlebih dahulu belajar pada teman-temannya yang adalah personel TNI Polri. Setelah ilmunya terbilang cukup, pria itu kemudian memutuskan untuk pulang kampung di Kabupaten Intan Jaya, Papua, dengan menenteng senjata api. Mulai saat itu, rencana balas dendam pun dibuat secara perlahan-lahan. Balas dendam itu ia rencanakan dengan hitungan yang amat cermat. Kisah ini kini viral di media sosial, meski tak dibeberkan identitas pria tersebut. Tetapi melalui video viral tersebut, semua rencana balas dendam dikupas tuntas. Awalnya ketika hendak pulang ke kampung halaman, pria itu hanya membawa beberapa potong pakaian. Sedangkan senjata api miliknya disembunyikan dalam bungkusan pakaian. Saat memasuki kampung halamannya, mayoritas warga di kampung tersebut sudah tidak mengenalnya lagi. Situasi itu pun dimanfaatkan dengan mengumpulkan berbagai informasi mengenai cerita pembantaian KKB terhadap keluarganya. Setelah informasi berhasil dihimpun, ia pun mulai melangkah ke rencana berikutnya, yaitu bergabung dengan KKB. Bahkan ketika bergabung dengan anggota KKB, ia bertemu dengan sejumlah teman semasa kecil. Dari teman-temannya itulah, ia mendapatkan semakin banyak cerita tentang siapa-siapa saja oknum yang membunuh keluarganya. Hingga suatu hari, KKB merencanakan penyerangan ke pos keamanan dengan semua skenario yang membahayakan TNI Polri. Para pelaku penyerangan adalah orang-orang yang dulunya menjadi algojo terhadap ayah, ibu, dan kedua kakaknya. Melihat itu, ia pun menawarkan diri untuk bergabung ke dalam kelompok kecil tersebut. Bak Gayung bersambut, permintaannya dikabulkan, hingga akhirnya ia diterjunkan ke medan tempur bersama orang-orang yang dibencinya. Semua anggota KKB termasuk teman-teman semasa kecilnya tak tahu sama sekali kalau ia sendiri punya misi khusus dalam operasi tersebut. Misi khusus itu adalah menghabisi orang-orang yang dulunya menghabisi keluarga yang dicintainya. Ingin balas dendam,
ingin membunuh dengan tangannya sendiri orang-orang yang dulunya membunuh keluarganya. Makanya, kala turun ke medan laga, ia melangkah dengan sangat hati-hati. Maksudnya agar tidak menimbulkan kecurigaan di kalangan teman-temannya. Apalagi saat itu, baik anggota maupun pimpinan KKB Intan Jaya sama sekali tak tahu akan apa yang hendak dilakukannya di balik hutan belukar. Atas dasar itulah, ia pun melangkah pasti menuju sasaran untuk mengeksekusi TNI Polri yang ada di pos tersebut. Namun ketika tiba pada titik yang ditentukan, ia yang awalnya memimpin rombongan perlahan-lahan mundur dari posisinya. Bila sedari awal ia berada di depan, kini giliran ia mundur sampai pada posisi paling belakang. Pada saat itulah, ia sengaja mengangkat senjata kemudian membidikkan ke arah pos keamanan. Namun saat hendak menembak, ujung senjata laras panjang itu kemudian dialihkan ke tiga temannya yang ada di depan mata. Hanya dengan sekali sentuhan, semua peluru mengalir deras ke tubuh tiga temannya tersebut. Dan sejak itu, tamatlah riwayat tiga sosok yang sangat dibencinya itu. Mereka dilibas habis tanpa sisa. Mereka disikat tanpa rasa ampun. Sejak itu, ketiga sosok di KKB tersebut tak lagi pulang ke markas KKB. Selamanya mereka tak akan bisa kembali, karena sudah dikirim ke alam lain. Dari video yang viral itu terungkap fakta bahwa siasat yang dilakukan itu merupakan buah dari apa yang dipelajari dari teman-temannya, yang adalah anggota TNI Polri. Semenjak mengeksekusi ketiga anggota KKB tersebut, ia tak lagi bergabung dengan KKB. Ia lebih memilih untuk menghubungi teman-temannya yang dipercayai bisa melindungi dirinya. Ia juga memilih untuk hidup sebagai warga sipil, tapi bukan di tanah kelahirannya atau di wilayah lain di tanah Papua. Ia ingin meninggalkan Papua untuk selamanya, meninggalkan daerah itu untuk merendah hidup yang lebih baik. Ia seakan puas karena orang yang dulunya tega menghabisi ayah ibu dan kedua kakaknya, kini telah meregang nyawa di tangannya. Ia tak peduli kalau dicap sebagai musuh dalam selimut, tak peduli dinilai sebagai antek-antek TNI Polri, karena baginya, hidup aman dan damai di tanah ibu pertiwi jauh lebih mulia daripada berjuang untuk hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi. Dalam video yang viral tersebut, sosok pria itu tak disebutkan jati dirinya, tak disebutkan pula dari mana ia berasal. Yang dibeberkan hanyalah usahanya membalas sakit hati, hingga akhirnya dendam yang membara itu terbayar lunas. Meski satu persatu anggota pasukan KKB dilibas, namun sampai saat ini, kelompok separatis itu terus melancarkan aksinya. KKB melancarkan aksinya dengan menyerang salah satu pos keamanan di Papua. Dalam insiden tersebut, 2 prajurit TNI terkena tembakan, 1 terkena tembakan di tangan kanan, sedangkan 1 prajurit lagi terkena tembakan sipit di bagian hidung. Kedua korban tembakan KKB di Papua tersebut sudah dilarikan ke rumah sakit dan kini sedang menjalani perawatan intensif. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.